Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita bertemu dalam pelajaran akidah. Dalam pelajaran akidah akhlak di semester 2 itu alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Dan kembali belajar bersama Ustazah. Nah, sembari mendengarkan boleh dibuka bukunya halaman 49. Buka buku akidahnya halaman 49. Di sana kita akan membahas tentang syahadat Rasul. Kita akan membahas tentang syahadat Rasul. Apa itu syahadat Rasul? Yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk kepada arti dan makna, yaitu makna dari syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua dari syahadatain disebut syahadat Rasul. Dia ada dua kan, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah syahadat kepada Rasul. Nah, dari syahadatain disebut syahadat Rasul seperti tertera di atas. Asyhadu alla, syahadat Rasul artinya mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Nah, jadi apa itu syahadat Rasul? Syahadat Rasul artinya mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan makna dari syahadat Muhammad adalah utusan Allah, itu maknanya adalah menaati apa yang diperintahkannya, membenarkan berita yang dikabarkannya, menjauhi apa yang beliau larang, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawanya. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah berkata, telah jelas wajibnya menaati beliau dengan menjalankan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaitkan antara ketaatan terhadapnya dengan ketaatan terhadap beliau di banyak tempat di dalam kitabnya. Barang siapa yang bermaksiat terhadap beliau, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat terhadap Allah, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang benar perkataannya, lagi dibenarkan, orang yang Allah Ta'ala serahi kepercayaan atas wahyunya. Maka segala sesuatu yang beliau beritakan adalah kebenaran dan kejujuran. Tidak ada kebohongan maupun penyelisihan janji. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian, dan apa saja yang aku larang maka jauhilah. Nah, seperti itu kira-kira makna dari syahadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan masuk kepada rukun syahadat Rasul. Nah,
rukun syahadat Rasul. Di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh terdapat kata yang menjadi rukun dalam syahadat Rasul, yaitu abduhu dan wa rasuluhu. Abduhu yang pertama, abduhu maknanya adalah hamba, abdun. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa seperti kita, manusia lainnya. Beliau merupakan hamba Allah yang beribadah kepadanya dengan ubudiyah yang paling sempurna. Karena itu kita tidak boleh berlebihan dalam memuliakan beliau, apalagi sampai menempatkan beliau dalam kedudukan rububiyah seperti yang sering kita jumpai dalam pembacaan salawat-salawat yang itu adalah bid'ah. Kemudian yang kedua adalah Rasulnya. Maksudnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang menerima wahyu dan ditulis kepada seluruh umat manusia untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Pengakuan kita terhadap kerasulan Muhammad SAW haruslah diwujudkan secara nyata dalam bentuk satu, membenarkan semua berita yang beliau kabarkan. Jadi berita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah berita yang hak, berita yang baik, berita yang memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita pahami dengan akal maupun tidak. Kedua, menaati semua perintah dan menjauhi semua larangan yang beliau sampaikan. Nah, di sini kita harus menaati semua perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena perintah dari Rasul pasti adalah turunan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan dari Rasul pasti adalah larangan yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, merasa cukup dengan syariat beliau sehingga tidak menambah dan tidak menguranginya. Nah, disinilah perlunya untuk kita memahami bahwa apa yang telah diajarkan, yang telah disampaikan, yang telah ditulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah perkara yang sudah sempurna, syariat yang sudah sempurna, yang kita tidak perlu untuk menambah-nambahnya lagi, apalagi dalam hal ibadah, karena nanti jatuhnya akan kepada perkara bid'ah, yaitu menambah-nambah sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW dalam perkara ibadah, dalam perkara ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh adanya penambahan yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bila ada suatu ibadah yang tidak ada dalilnya, tidak ada pengakuan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka kita untuk meninggalkannya. Karena apa? Amalan yang dikerjakan di luar syariat Rasulullah SAW, maka amalannya tertolak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk tugas kita adalah tidak mengerjakan ini ya, tidak mengerjakan evaluasi, tapi tugas kita yang pertama adalah anak ustazah menjelaskan langsung dengan audio, yaitu apa yang anak ustazah ketahui tentang makna syahadat Rasul. Jadi direkam di audio, anak ustazah menjelaskan apa yang anak ustazah ketahui tentang makna syahadat Rasul, seperti yang sudah ustazah sampaikan sebelumnya di video sebelum ini. Oke, itu saja ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.